Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 Hafsah? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di sini ada tema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Buka halaman 182. Silakan Ananda ya melihat apa yang dilakukan Benny pada gambar di buku tersebut. Anak ini baik sekali loh, Benny. Lihat ya, dia pergi ke toko untuk membeli ikan hias. Kemudian ternyata dia punya di rumah akuarium yang kosong atau yang apa ya, sehingga Benny sendiri yang merawatnya. Atau memang sama orang tua akuariumnya diberikan kepada Benny. Lihatlah Benny, ternyata bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan orang dewasa. Ini, dia bisa mengisi air, dia bisa mengisi ikan dari yang dia beli. Dan merawatnya juga bisa. Setiap hari ikan butuh makan, dia yang memberi makan. Dan jika kotor, Benny yang membersihkan. Ini ya sampai naik kursi. Kalau yang sekarang, untuk membersihkan akuarium itu tidak perlu dikuras, hanya disedot aja. Tidak perlu dikosongkan, ikannya dipindah, batu-batunya dipindah, tidak. Jadi ada spons yang seperti magnet, jadi cukup digeser, akuariumnya nanti bersih lagi. Nah, perilaku seperti ini itu kalian harus berlatih memiliki pekerjaan dan tanggung jawab di dalam rumah. Supaya di rumah itu bisa berbagi tugas. Di rumah itu tetap bersih, tetap sehat, tetap bagus, indah. Karena yang membantu mengerjakan itu semua anggota keluarga, bukan hanya Umi dan Abi saja. Maka tempat rumahnya tidak akan bersih kalau hanya Umi dan Abi, karena Umi dan Abi itu sudah capek ya anak-anak. Sudah banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Umi Abi. Dan kalian juga sudah kelas 3. Kalian adalah calon manusia dewasa. Maka kalian belajar dan berlatih mengambil tanggung jawab seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Baik, di sini yang tadi bisa kamu ceritakan, Benny suka memelihara ikan dipelihara di dalam akuarium. Nah, ini kamu bisa menceritakan Benny pergi ke toko ikan. Dia membeli ikan hias Mas Koki untuk akuarium di rumahnya. Benny meletakkan ikan di akuarium. Badannya tidak cukup tinggi, tapi semangatnya sangat luar biasa karena dia ingin memelihara ikannya yang dia beli tersebut. Benny setiap hari memberi makan. Benny sangat sayang sekali kepada ikan-ikannya. Dia juga menjaga kebersihan dan secara berkala membersihkan akuariumnya. Ya terserah kalian kalimatnya. Buat kalimat cerita dan ditulis di kotak yang disediakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan apa saja? Yang pertama adalah
kebersihan airnya. Karena ikan itu bernafas di dalam air. Kalau airnya keruh, itu oksigennya untuk pernafasannya itu tidak ada. Nanti ikannya bisa mati. Kemudian makannya diperhatikan. Karena setiap hari manusia butuh makan. Kemudian apanya lagi? Yang perlu diperhatikan? Mengganti air dan menguras dinding akuarium. Di sini juga ada nama-nama ikan. Nah, kamu bisa menemukannya. Ada apa saja ya? Ya, sepertinya ada ya lumba-lumba, kemudian ada paus, kemudian ada cupang, ada ikan mas, ada hiu, ada apa ya? Ya nanti cari ya. Cari sendiri ya. Dilingkari. Kita ke halaman berikutnya. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Yaitu nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada di gambar tersebut? Ada nelayan dan ada pedagang ikan. Ada dua ya. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan ikan? Ada ya. Ada pabrik pengolahan ikan, seperti pabrik kerupuk ikan, atau pabrik pembibitan udang, kayak tambak itu loh nak, petani pembudidaya ikan yang ada di tepi laut, hatchery itu kemudian apa itu tadi, pabrik pembekuan ikan. Jadi kayak ikan-ikan yang besar-besar seperti tuna, seperti ikan layang, ikan layur. Semuanya itu dibekukan, dikirim ke Jepang. Jepang itu suka ikan, makanya orangnya pintar-pintar. Jadi kita ya, Indonesia ini punya laut yang luas. Hasil ikan yang besar-besar itu diekspor. Yang kecil-kecil baru dijual di Indonesia. Karena orang Indonesia menganggap membeli ikan itu mahal. Padahal memang sulit ya menangkapnya ya. Bertaruh nyawa ke lautan lepas itu orang-orang membawa kadang juga terkena angin, terkena ombak. Akhirnya sampai dapat ikan baru pulang. Nah, ikan itu harus kita beli karena mereka sudah bersusah payah, sudah bekerja untuk mendapatkannya. Nah, itu kalau Jepang mau membeli dengan harga mahal. Ikan sarden yang di dalam apa itu? Kaleng-kaleng itu loh. Nah, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan
menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Ya, kemarin Ustazah juga sudah bilang, jangan menangkap di pantai karena yang didapat adalah anak-anak ikan. Nanti ikannya kosong. Yang di pantai itu tempatnya anak-anak ikan kecil-kecil, masih bayi-bayi yang masih takut dengan ombak. Tapi kalau sudah besar, dia berani kembali ke laut. Di dalam laut juga ada rumahnya. Tidak hanya di pantai, tidak hanya di hutan bakau. Hutan bakau ya. Tidak hanya di hutan bakau rumahnya. Tapi di dalam laut itu ada terumbu karang. Tempat persembunyian ikan-ikan kecil. Nah, kalau di jaring, nanti terumbu karangnya juga rusak. Jaring yang terlalu kecil gitu ya. Kemudian juga nanti kalau di bom, itu juga terumbu karangnya rusak. Ikan-ikan kecilnya juga mati. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup ya. Yang ditangkap itu yang sudah besar, yang sudah gemuk banyak dagingnya. Kalau yang kecil dibiarkan saja supaya dia bisa besar lagi, biar bisa main-main. Masih bayi ya, masih main-main. Ayo bermain menjaring ikan. Nah, ini permainan ya. Untuk lingkaran bentuk 2 lingkaran, satu lingkaran luar, satu lingkaran dalam. Yang lingkaran dalam disebut ikan, lingkaran luar disebut jaring. Nah, hadapnya berhadap-hadapan begini. Kalau kita bilang jaring, maka yang luar ini merapat, masuk, maju. Yang ikan pun juga begitu, mundur. Yang ikan mundur. Kalau dipanggil ikan, yang ikan maju, yang jaring mundur, seperti itu. Kalau kita bertemu ya bisa latihan seperti ini. Nah, bagaimana perasaanmu setelah main ikan? Nah, ini ya, nanti kalian pelajari. Kalau di rumah ada teman, silahkan bisa bermain dengan teman yang ada di rumah. Sudah, kita belajar sampai 190. Demikian pelajaran tema kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil, makhluk hidup itu kita pelihara termasuk yang ada di alam, yang ada di lingkungan. Seperti kita sudah memelihara tentang hutan bakau, tentang ekosistem di laut, dan cara yang menangkap ikan, merawat alam, tidak boleh menggunakan jaring yang kecil, tidak boleh menangkap ikan-ikan yang masih bayi. Ya, demikian sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.